Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Bagaimana kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu. Di video part ketiga ini, kami ingin menjelaskan atau membahas tentang how di topik lead generation. Dan sebelumnya, di part pertama dan kedua, kita sudah belajar tentang apa itu lead generation, mengapa lead generation itu penting, dan yang terakhir kita akan belajar tentang how, bagaimana lead generation itu bekerja untuk Anda. Yang pertama adalah memperoleh lead. Jadi memperoleh lead di sini adalah kita sudah jelaskan lead itu apa. Lead adalah calon prospek atau calon customer atau calon pembeli kita. Oleh karena itu di topik yang ketiga ini maka kita perlu mengetahui bagaimana cara memperoleh lead di lead generation. Yang pertama, kita bisa mengundang lead dengan konten yang menarik. Dengan konten-konten yang menarik yang sesuai dengan target market kita, maka lead akan datang dengan sendirinya. Seperti itu, ya. Yang kedua adalah kita membuat konten yang memang sesuai dengan target market kita. Sehingga diharapkan dengan konten-konten yang sesuai dengan target market kita, sesuai dengan kebutuhan yang ada dan juga keinginan dari target market, maka secara tidak langsung mereka akan datang dengan sendiri. Setelah mereka datang, maka kita akan menangkap datanya. Lewat apa? Mengisi form. Ya. Yang pertama, cara untuk bisa mendapatkan datanya, kita bisa menggunakan metode pertama yaitu opting form. Apa itu opting form? Opting form adalah salah satu cara kita bisa menangkap lead atau calon prospek kita, yaitu mendapatkan data biasanya berupa nama, WA, dan nomor email di dalam website atau di dalam landing page kita. Dari situ kita bisa mendapatkan datanya dan akhirnya kita bisa mengolah data tersebut untuk bisa kita konversi dari lead menjadi customer. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan daftar hadir. Misalnya di produk kami yaitu layanan jasa pendidikan, kita menyelenggarakan webinar misalnya. Kita juga bisa memberikan daftar hadir bagi orang-orang yang hadir. Di situ kita bisa minta data, nama, email maupun WA-nya sebagai salah satu tanda kehadiran mereka. Di situ kita juga bisa mendapatkan dan juga mengelola datanya setelah kita mengumpulkannya. Dan yang terakhir adalah survei. Dengan memberikan survei, kita punya banyak masukan. Ya, dan di dalam survei itu kita juga bisa mendapatkan datanya, baik itu nama, email, maupun nomor WhatsApp-nya. Jadi ketiga hal ini sangat penting ya untuk kita bisa mendapatkan dari lead magnet atau lead kita. Oleh karena itu diharapkan dalam setiap event atau dalam setiap channel kita bisa melakukan ketiga hal ini untuk bisa mendapatkan data dari calon prospek atau calon customer kita atau lead ini. Yang kedua, setelah kita bisa memperoleh lead, maka kita bisa membangun hubungan dengan lead tersebut. Nah, bagaimana cara membangunnya? Yang pertama, kita harus banyak interaksi dengan mereka. Untuk apa? Agar membangun kedekatan. Karena ada pepatah mengatakan no rapport, no sales. Tidak ada kedekatan, maka tidak ada penjualan. Ini juga akan bisa merubah dari lead menjadi customer atau calon pembeli menjadi pembeli. Itu yang kita harapkan dengan cara yang kedua.
Yaitu yang kedua, di samping kita bisa mengubah dari calon pembeli menjadi pembeli atau calon customer menjadi customer, ini kita dalam melakukan hal ini itu perlu waktu. Ya, kita harus melakukan prosesnya, tidak bisa instan. Gitu. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan leads, terus kita minta dia langsung untuk beli produk kita, itu akan menjadi sulit. Tapi kita harus melakukan pendekatan dulu, menggali apa kebutuhan mereka apa. Dari situ kita bisa menawarkan produk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka butuh pasti akan beli. Mereka akan beli kalau kita dekat. Ya, karena itu membangun kedekatan ini sangat penting. Dan itu perlu waktu, perlu proses, dan kita harus sabar untuk menikmati proses tersebut sehingga akan bisa menghasilkan yang kita harapkan. Yang ketiga, yaitu nilai leads. Apa yang dimaksud dengan nilai lead ini? Jadi setelah kita memperoleh lead dengan cara-cara ketiga ini, kita bisa membangun hubungan dengan lead. Setelah kita bangun hubungan dengan calon customer kita bisa mendapatkan minimal 3 analisis atau 3 hal. Yaitu pertama, kita dengan adanya banyak interaksi maka akan terjadi transaksi. No interaction, no transaction. Artinya apa? Artinya kalau kita banyak interaksi dengan mereka dan mereka juga banyak memberikan respon, maka kemungkinan terjadi transaksi akan jauh lebih besar. Ya kan? Yang kedua, setelah kita bisa banyak interaksi dengan mereka, maka kita bisa analisis. Ya kan? Berapa jumlahnya untuk lead yang sudah kita punyai, apakah bertambah atau berkurang? Ya kan? Bertambah artinya itu akan mendapatkan tambahan penghasilan. Berkurang ya juga sebaliknya. Kenapa bisa berkurang? Oh, mungkin kita kurang banyak interaksi, atau mungkin konten-konten yang kita kasih kurang menarik sehingga mereka tidak lama-lama di channel kita, itu juga akan mempengaruhi. Dan yang terakhir di bidang untuk yang ketiga ini yaitu nilai leads. Nilainya tinggi itu akan kita bisa lebih fokuskan. Maksudnya apa? Interaksi yang tinggi, begitu juga kedekatan lebih dekat, maka kita akan fokus ke mereka dan biasanya mereka akan menjadi customer yang loyal. Dan inilah yang akan kita lebih fokuskan di situ untuk menjadi seorang customer loyal. Sehingga kita harus betul-betul memilih dan memilah tipe-tipe lead kita itu seperti apa. Apakah dia hanya buyer, hanya pembeli saja, ataukah pelanggan, ataukah pelanggan loyal. Dan memang target kita adalah menjadi pelanggan loyal. Yang keempat, cara keempat, ya setelah kita memperoleh lead, kita membangun hubungan, dan kita bisa menganalisis mengenai lead yang sudah datang ke kita, maka kita bisa sampaikan ke tim sales. Apa itu maksudnya ke tim sales? Yaitu bagian atau divisi yang nanti akan mengkonversi dari lead menjadi customer. Ya, di sini perlu kami jelaskan apa bedanya marketing sama sales. Kalau marketing itu dia hanya meningkatkan jumlah lead, intinya mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita berikan ke tim sales untuk bisa mengkonversi dari lead ke customer. Tapi ada juga beberapa perusahaan atau instansi atau sekolah itu antara marketing sama sales divisinya sama, orangnya juga sama, karena mungkin keterbatasan sumber daya yang ada. Ya nggak masalah, berarti dilakukan oleh divisi yang sama, baik marketing maupun sales, sama-sama membuat mereka setelah merubah menjadi menambah atau mendatangkan traffic, dan bagaimana setelah mendatangkan traffic itu bisa mengkonversi dari lead menjadi customer. Dan yang paling penting juga adalah CRM, yaitu untuk meningkatkan retention atau repeat order, sehingga orang-orang yang sudah beli lagi. Karena apa? Kita sudah membangun customer relationship management.
Nah, ini sangat penting. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan belajar lebih jauh apa itu CRM, bagaimana caranya. Tapi secara umum di sini kita bisa mempelajari bagaimana sih lead generation itu bekerja, ya, dengan cara memperoleh lead. Ini ada 3 caranya. Ada juga setelah mendapatkan lead kita bisa membangun hubungan dengan lead tersebut. Bagaimana caranya? Nah, setelah itu kita bisa menganalisa nilai leads-nya itu seberapa, apakah besar, kecil, ataukah sedang. Gitu. Dan di sini semuanya jelas. Setelah kita dapatkan lead yang banyak, kita bisa serahkan ke tim sales. Kalau memang tim salesnya sama dengan marketingnya, divisinya atau orangnya juga sama, ya kita bisa langsung mengkonversi kayak gitu. Dan selanjutnya adalah CRM untuk kita meningkatkan retention atau repeat order dari customer tersebut. Dan yang terakhir dan yang tak kalah pentingnya adalah evaluasi proses lead generation. Apa yang kita evaluasi? Yang pertama, kita harus melihat pertambahan lead yang baru, sehingga kita tidak hanya mengurusi untuk customer lama, tapi kita juga mencari customer yang baru. Dengan bertambahnya customer yang baru, maka bertambah juga profit atau keuntungan kita atau calon pembeli kita. Jadi keduanya tetap harus berjalan beriringan, sehingga kita akan mempercepat akselerasi atau percepatan dalam bisnis kita, terutama di bidang ilmu digital marketing. Ya. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi adalah konversi lead ke customer. Nah, ini seberapa lama, seberapa banyak, apakah bertambah atau tidak dari tiap tahun harus kita evaluasi. Kalau banyak berarti alhamdulillah kerja dari tim CRM juga bagus, tim sales juga bagus, tim marketing juga bagus. Gitu. Tapi kalau enggak, ya kita bisa lihat evaluasi di mana ini kesalahannya, apakah di CRM-nya, apakah di sales-nya, atau di marketing-nya. Seperti itu. Yang ketiga adalah CRM. Yang mana CRM atau Customer Relationship Management itu dilihat dari retention-nya, repeat order-nya. Apakah orang-orang yang sudah menjadi customer kita itu sering beli atau tidak, dan berapa persen. Nah, ini harus dianalisis lewat evaluasi ini. Dan yang terakhir adalah customer journey. Customer journey ini adalah perjalanan, ya. Journey kan perjalanan seorang customer dari from stranger to super fans. Maksudnya apa ini? Stranger itu kan orang asing, jadi orang yang belum kenal dengan kita, belum kenal dengan produk kita coba untuk memperkenalkan. Boleh lewat iklan, boleh lewat opt-in form, boleh lewat lead magnet, ataupun banyak ya yang kita bisa mendatangkan calon customer kita dari orang yang belum kenal, ya, menjadi orang yang tidak hanya membeli produk kita sekali dua kali, tapi juga super fans. Artinya dia juga menjadi pelanggan loyal kita, tidak hanya membeli beberapa kali, tetapi juga dia bisa mereferensikan ke kita. Nah, itu yang kita menjadi target utama kita, menjadi dari strangers to super fans. Inilah yang kita nanti sebut dengan customer journey. Nah, kita harus juga melihat satu persatu customer kita, apakah dia termasuk orang yang cepat menjadi super fans atau kan hanya pembeli aja, setelah itu tidak beli lagi. Nah, ini juga kita harus mengevaluasi, sehingga kita harapkan bisa berjalan lebih bagus lagi untuk dijalankan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada 3 topik utama untuk lead generation. Yang pertama, what, apa itu lead generation? Yang why, kenapa kita perlu belajar lead generation? Dan yang ketiga adalah how, bagaimana lead generation itu bekerja. Ini ada 5 topik atau 5 bahasan. Bagaimana cara memperoleh lead, bagaimana membangun hubungan, terus nilai lead-nya seperti apa, setelah itu apa yang harus kita lakukan, dan yang terakhir adalah evaluasi mengenai proses lead generation agar kita bisa
memaksimalkan lead generation ini dalam digital marketing kita atau penerapannya dalam bisnis kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau teman-teman masih ada hal yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan di kolom chat di bawah video ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menonton video ini untuk selalu subscribe, share, dan komen sehingga bisa bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.